1 minggu lagi kau cuma. Teman-teman, ingat orang ini, mana tahu dia sudah menyebarkan orang-orang untuk mencelakakan saya atau anak-anak saya. Ingat, orang ini sudah ngancam. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Saya intinya ingin bertanya, Bang. Oke. Tanya pada Bang Juma, ya mudah-mudahan pertanyaan saya bisa dijawab dan bisa membuka pikiran saya dan akal saya. Silakan Bang. Kalau pedomannya umat Islam itu apa, Bang? Maaf, Bang, kalau pertanyaan saya agak merempet ke Al-Quran. Al-Quran. Pedoman kami kitab suci Al-Quran. Jadi bisa secara ini nggak, Bang? Penjelasannya bisa secara verifikasinya secara mendetil nggak gitu, Bang? Ya, jadi kami umat Islam menjadi Islam itu melalui pengakuan kami tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kami sadar, kami tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Lalu bagaimana cara kami untuk berhubungan dengan pencipta? Sementara Tuhan bukan makhluk. Maka Al-Quran diwahyukan untuk menjelaskan kepada kami, ini loh tata cara berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Al-Quran menjelaskan kepada kami bagaimana kami berhubungan dengan pada sesama makhluk. Nah, Al-Quran sebagai firman Allah itu bukan perkataan manusia. Maka dibutuhkan wakil Tuhan untuk menjelaskan firman Tuhan ini. Wakil Tuhan inilah yang disebut Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang isi Quran yang disebut sunnah. Hadits diurai kemudian. Sama seperti Nabi Musa menjelaskan Torah. Sama seperti Nabi Isa menjelaskan Injil. Begitu juga Nabi Daud menjelaskan Zabur atau Mazmur. Nabi Muhammad menjelaskan Quran. Jadi panduan kami di dalam berislam adalah Al-Quran. Kenapa harus Al-Quran? Karena Al-Quran itu firman Allah. Apa buktinya Al-Quran itu firman Allah? Al-Quran tidak pernah tunduk kepada bahasa manusia. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan melalui Roh Kudus kepada baginda Rasul Muhammad SAW untuk diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran itu tetap menggunakan bahasa asli karena itu diperuntukkan kepada seluruh manusia, tidak dirubah-rubah bahasanya. Begitu. Silakan. Kalau saya bertanya lagi, saya sebenarnya banyak bertanya, Bang Juma, maaf nih. Karena ingin mengenal Islam sih sebenarnya, lebih mendetail. Dan maaf nih, karena kemarin itu saya masuk ke Bunda Nora. Cuman Bunda Nora itu kayaknya dengan Bang siapa ya? Faruk ya, Faruk. Baru Ya, saya terima dalil-dalil yang diberikan oleh Bunda Nora dan dijelaskan oleh Bang Ma'ruf. Kan gitu, Bang ya. ya. Semuanya nggak ada yang saya bantah. Kan gitu, cuman karena mungkin nggak tahu juga Bunda Nora itu apakah memang tipikalnya memang orangnya emosional atau bagaimana, saya nggak tahu. Jadi saya disangkanya lemot. Jadi udah menyerang fisik kan kalau begitu, Bang. Saya Bang lemot nih gini. Padahal udah terang loh. Dari awal saya bilang saya ingin mengenal.
orang Islam. Dalil-dalil yang diberikan oleh Bunda Nora, saya bilang saya terima, nggak ada yang saya bantah. Saya bilang kayak gitu kan, tolong ajarin, saya ini nol, saya bilang kayak gitu. Jangan bilang saya lemot, saya ini, saya bilang kayak gitu kan sama dia. Kayaknya ya mungkin dia emosional, entah nggak tahu lagi ada pikiran apa atau mungkin lagi apa gitu. Jadi akhirnya dia menyerang ke fisik. Saya bilang, loh, saya ini nanya ke narasumber. Saya bilang, harusnya saya yang ngotot. Saya bilang kayak gitu, bukan Bunda Nora sebagai sumber saya. Saya bilang kayak gitu. Itu sih. Jadi pertanyaan saya gini, Bang. Ya, Allah menciptakan Nabi Adam dan Nabi Muhammad, Bang. Saya bilang kan penciptaannya berbeda dengan makhluk lain, Bang, atau manusia yang ada gitu, Bang. Nabi Adam itu kan tidak punya bapak ibu, sedangkan Nabi Muhammad ini kan hanya punya ibu gitu, Bang. punya ayah juga. Ya, maksudnya punya orang tua. Kenapa Allah menciptakan Yesus dan diberikan suatu kemuliaan gitu, Bang? Ya, Perbedaan itu, pertanyaannya, Nabi, kalau di Islam itu kan, kalau Bunda Nora bilang itu Yesus itu kan Isa, Bang, ya. iya. Ya, jadi kenapa nggak Nabi Isa yang dimuliakan oleh Allah Bapa gitu, Bang? Pertanyaannya, Bang. Nabi Isa dimuliakan. Nabi Isa dimuliakan. Di dalam Al-Quran diterangkan, dia diberkahi dimanapun dia berada. Dia dimuliakan. Tidak pernah ada kehinaan bagi beliau. Dia terkemuka di dunia, di akhirat. Dia dimuliakan Nabi Isa. Tapi tetap, Gimana? tapi kenapa hanya Nabi Isa yang nantinya bangkit kembali gitu, Bang? Menurut Bible kita, Nabi Isa yang turun kedua kalinya maksudnya. Yesus, Bang. Ya, Yesus Iya, yang datang kedua kalinya. iya. Ya, untuk mengatakan dan menyadarkan Kristen bahwa yang datang kepada kalian itu bukan aku. Aku nggak pernah datang kepada kalian. Yang kalian sembah di gereja itu bukan aku. Itu tujuannya dia turun ke bumi itu untuk menyadarkan manusia, menyampaikan kepada manusia bahwa mereka sudah pantas masuk neraka karena mereka menyembah sesuatu sosok yang bukan Yesus. Makanya dia turun kedua kalinya. Karena separuh dari penduduk bumi membuat kerusakan, yaitu menyembah kepada sang nabi, di mana nabi tersebut tidak pernah mengajarkan hal yang mereka lakukan. Contoh, kalian menyembah Yesus. Apakah Yesus pernah mengajarkan? Tidak pernah. Nah, untuk itulah ia datang. Yang kedua, kalian memfitnah. Yesus menghalalkan babi. Ya, itu. Yang ketiga, kalian mengatakan bahwa Yesus datang untuk menebus dosa. Di atas salib, dia datang untuk menghancurkan salib. Menghancurkan babi semuanya. Itu tujuannya dia datang menjadi hakim. Untuk yang kedua kalinya. Nabi Muhammad turun ke dunia untuk apa? Ajarannya semua sudah tamat. Ajarannya Nabi Muhammad sudah dia sampaikan. Yang terima selamat, yang tidak terima tidak selamat. Nah, sedangkan Yesus ini di hadapan Tuhannya diminta pertanggungjawaban. Apakah engkau yang mengajarkan manusia ini menuhankan dirimu? Nabi Isa turun mengatakan kepada kalian. Nah, itulah yang terurai di dalam Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat di namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka.
Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Halo. Halo. Halo juga. Ya. Katolik Protestan, Abang. Ya Bang. Katolik atau Protestan? Halo Bang. Ya, halo. Katolik atau Protestan? Protestan Bang. Abang Muslim apa? Syiah atau apa Bang? Sunni. Saya Sunni. Sunni ya Bang ya. Ya, Oke. ini ada tema terkait Tuhan buatan. Silakan. Tuhan buatan atau palsu. Ya, Kalau Tuhan buatan, Abang udah lahir belum Bang? Tuhan buatan udah lahir, tidak ada hubungannya. Maksudnya apa? Ya Bang. Maksudnya apa? Kan kalau Tuhan buatan seperti Yesus yang tadinya bukan Tuhan, dibuat menjadi Tuhan Muhammad? untuk orang jahat. Muhammad apa Bang? Nabi Muhammad Kalau bukan Muhammad? Tuhan. Dia manusia, dia nabi, dia rasul. Beda dengan Yesus. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Dalil KPR 2 nomor 36. Itu dalilnya. Yesus itu Tuhan palsu. Dalil, ada dalil. Yesus Tuhan palsu, mau kayak mana? Yesus itu Udah Tuhan. ngomongnya Bang. Yesus Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi, orang-orang jahat. Itu saudara. Supaya orang jahat ini tidak masuk surga. Supaya orang jahat ini menyembah kepada yang bukan Tuhan. Tapi Tuhan buatan, Tuhan lantikan. Ada alasan Tuhan nanti memasukkan kalian neraka, ya siapa suruh menuhankan manusia yang aku buat menjadi Tuhan, kan gitu. Sesuai dengan KPR Bang. Bukan kata Abang. KPR 2 Bukan Abang kan? KPR 2 nomor 36 buktinya. Dalil dong, ada dalilnya. Itu kan kata Abang. Dalil, ada dalilnya, dan Yesus membuktikan itu, mengusir orang-orang Kristen ke neraka. Matius 7, 22, 23. Akibat kalian menuhankan Tuhan buatan Tuhannya Yahudi, kalian diusir. Itu fakta, tertulis di Bible. Jaga omongan Abang, ntar Abang kena karma Abang ntar. Gak ngepek. Kita lihat 1 minggu ini Bang, Abang sakit atau tidak? Enggak ngepek kecuali Anda main dukun. Kecuali main santet. Yesus Kuntar yang menghukum Anda. Wah, itu cuma mimpi Ibu. Lihat saja. Kecuali Yesus yang Anda maksud itu iblis. Nih. Telinga saya jadi saksinya nih. 1 minggu Abang lihat mulut Abang ntar. 1 minggu. Jadi nanti Abang kesini lagi 1 minggu yang akan datang. Naik lagi di sini. Boleh. Kalau enggak Abang yang sakit, anak Abang yang sakit. Oh. Kalau saya bisa pastikan Sebentar dulu, sebentar. Itu karena Yesusku. Yesus. Mama. Oh iya. Oke. Itu balik Bang Juma. Kalau Bang Juma ngomong yang enggak tentang Yesusku, sampean yang kena aja bentar. Kalau saya ngomong enggak, kalian yang ngomong enggak, bukan saya. Yesus Makanya jangan ngomong. saya jangan sesuaikan ngomong. fakta. Yesus itu Fakta Tuhan apa jangan dia berikan. Saya bacakan dalilnya. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti
bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Allah apa? Allah apa? Allah atau Allah atau Allah? Jadi jelas ya, jelas. Yesus dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Masih paham ya? Yesus itu memang Tuhan, tapi untuk orang-orang jahat kayak Anda. Itu dalil. Anda yang lebih jahat. Itu dalil. Saya menyampaikan. Harusnya Anda berterima kasih. Anda yang lebih jahat lagi. Saya baca dalil. Lihat 1 minggu. 1 minggu. Dalil. Saya baca dalil. 1 minggu. Saya baca dalil. Ada dalilnya. Itu bukan agama cuma. Memang bukan agama saya. Saya tidak menyembah Tuhan lantikan. Tuhan Anda Yesus. Jaga mulut Yesus. Saya baca dalil. Kenapa jadi ngancam kayak gitu? Yang ngancam siapa? Kalau saya bilang gini, mohon maaf ya, mohon maaf. Itu Muhammad diracun. Sampean marah nggak? Dia diracun, memang diracun. Sampean marah nggak? Enggak, memang dia diracun. Kenapa sih? Bohong kamu itu. Bohong. Dengan Muhammad diracun. Saya bukan Kristen yang suka menyembunyikan kebenaran. Diracun gara-gara apa? Untuk membuktikan Gara-gara Nabi. Gara-gara apa? Orang yang meracunnya ingin membuktikan kalau orang ini mati berarti dia nabi palsu. Seperti di Yohanes 19:30. Minum racun mati di atas salib. Mati nggak? Yang diracun mati nggak? Enggak. Yang mati itu yang nggak yang diracun? Enggak mati. Tuh. Enggak mati. Sakit hati kamu. Jangan dong sakit hati kan? Nabiku nggak mati kan? Pada saat nabiku diracun, dia nggak mati. Dia hidup 4 tahun lagi. Tuhanmu Yesus tidak hitungan detik makan minum racun mati. Mana? Yohanes 19 nomor 30. Salah kau. 1 minggu lagi kau cuma. 1 minggu lagi ya. Malah ngancam. Malah mengancam. Yesus mengancam. Malah mengancam. Teman-teman. Ingat orang ini. Saya punya Yesus. Ingat orang ini. Mana tahu dia sudah menyebarkan orang-orang untuk mencelakakan saya atau anak-anak saya. Ingat orang ini sudah mengancam. Orang ini mengancam. Saya punya Yesus. Saya punya Yesus. Saya curiga dia mengirim orang ke kota saya untuk membuat sesuatu terhadap saya dan keluarga saya. Sorry, tipe saya begitu. Bukan tipe saya. Yesusku yang ngancam kamu ntar. Di mana Yesus mengatakan itu? Lihat aja Jum. Nah, itu ngancam. Yesusku yang kena kau. Ngancam dia. Di mana? Ngancam siapa? Terus. Lah, kenapa kamu ngomong Yesusku? Gue tanya. Kau bilang Yesusku mati gara-gara diracun. Otakmu pakai. Kan? Kepleng kau kan? Itulah kena ajab kau cuma. Kena ajab kau. Nah, kena ajab kau kan? Makanya jangan menghina Yesusku cuma. Yesusku luar biasa. Saya nggak bakal ngancam. Yesusku yang ngancam kau. Ada. Kenapa kamu tahu? Kenapa? Lihat 1 minggu cuma.
Nah, ngancam lagi dia, ngancam lagi teman-teman. Ya. Mengancam lagi dia. Sudah berapa orang yang ngancam saya begini? Udah banyak yang ngancam-ngancam saya kayak gini, udah banyak kali. Karena Omongan sombongnya saya orang dengar. Kristen. Orang Kristen itu dengan sombongnya, kau tidak akan sampai lewat tahun ini. Kau paling lama hidup 3 bulan lagi. Udah banyak yang ngancam-ngancam gitu. Ya sudah. Terlalu banyak hayalan, menghayal, mimpi, terlalu berhalusinasi. Kita lihat cuma. Kita lihat. Iya lihat, ini banyak orang sini jadi saksi. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, berarti ancamanmu itu terjadi. Kau ngancam. Itu gara-gara Yesusku. Kau kenapa-napa? Kau kenapa-napa? Itu gara-gara Yesusku. Mimpi Iya. kau, menghayal. Kau kenapa-napa? Itu gara-gara Yesusku. Menghayal. Betul, Ayal. Lihat. Gara-gara kau ntar kenapa-napa, Yesusku yang itu. Oh, jadi Yesusmu jahat. Karena kau Yesus jahat cuma. Lah, Karena katanya kau Yesus jahat. Kasih. Kau jahat. Kau ntar kena pukul kau. Kenapa Yesus tidak hancurkan orang-orang yang membunuhnya? Hah? Kita lihat cuma. Makanya ngancam kamu lagi. pakai otak cuma, pakai otak. Ngancam lagi dia, Kalau mau ngancam lagi dia. ngomong, kalau mau ngomong pakai otak cuma. Ancam lagi dia. Teman-teman, ini kalau ada apa-apa ini dengan saya, tangkap orang ini. Tangkap. Iya. Kau Salah saya ngancam. apa cuma? Kau ngancam. Salah saya berarti apa? Kau sudah merencanakan sesuatu. Yesusku yang ngapain kamu? Itu cuman judul. Bagaimana mungkin Yesus sudah ada di langit? Itu cuman judul doang. Ngancam Ini dia, gara-gara teman-teman, saya ngancam. punya iman. Gara-gara Ngancam dia. saya punya iman. Ngancam dia, ngancam. Ngancam. Gara-gara saya punya iman. Kenapa ngancamnya jahat begitu? Saya punya iman cuma. Kenapa Saya iman punya jadi iman. jahat begitu? Iman apa itu? Gara-gara mulut kau jahat. Jahat kenapa mulutku? Nah, Jahat kenapa? masih nanya. Ya apa jahatnya Masih nanya. mulutku coba? Ya apa jahatnya? Kenapa kau bilang Yesusku diracun? Diam lu kan? Diam lu kan? Wah, Kok kau diam bilang lu kan? Yesusku diracun? Ya memang diracun. Nah, mana buktikan? Buktikan. Yohanes 19 nomor 30. Tunjukkan. Tunjukkan. Tunjukkan lagi teman-teman. Nggak usah framing kau cuma. Nggak usah framing. Kok framing pula? Ingat ya teman-teman, dia sudah melakukan pula kamu. pengancaman. Makanya Melakukan pakai otak. pengancaman. Jadi kalau ada apa-apa terjadi dengan saya, dengan anak-anak saya, ini orangnya ya. Ini orangnya. Berarti dia sudah merencanakan. Yesusku yang Katanya Yesus orang baik. Katanya Yesus orang baik. Yesus kasih. kau jahat cuma. Karena Ya, kau kalau- jahat. Kepada orang jahat, Yesus mengasihi Mulut enggak? kau jahat. Mulut kau jahat Saya dulu. cuma. Kepada orang jahat, Yesus mengasihi enggak? Karena mulut kau jahat. Ya, Yesusku Kutanya dulu, Yesus tidak pernah Itu jahat nggak sama pertanyaan orang. cuma. Berarti Itu nggak kau sudah pertanyaan. merencanakan. Kau sudah merencanakan niat jahat sama orang. Itu tidak bagus. Pakai otak cuma. Pakai Ya otak. kau yang mengancam orang, kau sudah mengancam. Malah kau tentukan 1 minggu kalau bukan kau anakmu. Kan karena imanku. Lah Karena imanmu imanku. gimana imanmu? Imanmu apa? Saya punya Yesus. Ya terus kalau kau punya Yesus kenapa? Kenapa kau ancam orang? Karena Yesusku lah yang ntar merubah engkau cuma. Ya, mimpi kau itu. Kenapa Yesus Nah, tidak berubah? itu saya. Ya, Terserah kenapa kamu Yesus cuma. tidak berubah? Kenapa dia mau merubah orang dia sendiri nggak pernah berubah? Ganti sempak aja nggak pernah Mulut dia. kau yang dirubah cuma. Mulut kau. Suruh aja dulu rubah sempaknya. Itu aja sempaknya udah 2000 tahun. Oh, kan? Ah, Tuh kan? ah. Kau menghina kan? Menghina Saya kawan. menghina. So, saya menghina. Aku tanya dulu kau. Apakah sudah pernah Yesus ganti sempak selama 2000 tahun? Aku tanya dulu kau. Kau itu cuma mulut kau itu ntar lihat. Kenapa kau ini? Aku bertanya serius.
Wah, Nangis. ya. Nangis. Nangis. Ah, Nangis. siapa yang nangis? Iya, Kau yang kenapa? nangis Juma, lihat. Kau ngancam, kau Nangis, mengancam. bentar. Kau mengancam. Kau Takut lu ya? mengancam. Takut lu ya? Takut lu ya? Takut. Takut Aku ya? nggak takut. Takut ya? Aku nggak takut. Takut Sedikit ya? pun saya nggak takut. Sedikit pun nggak takut. Saya harus takut sama siapa? Takut lu ya? Ngancam tapi nggak takut. Ye, orang yang diancam dia nggak takut. Ye, kedong. Takut lu ya? Kedong. Ya. Kedong. Pasti Mengancam. terbukti. Ngancam lagi. Pasti terbukti kalau kau sudah rencanakan bayar mahal orang. Mahal untuk cari saya. Bayar Mahal mahal Hmm. buat ngapain kamu? Itu gua kau nggak pastikan, tipe kau pastikan. begitu, Juma. Kau pastikan Tipe saya caranya nggak 1 begitu, minggu. Juma. Kau pastikan 1 minggu. Bayar Pastikan orang 1 ngapain minggu. kamu? Kalau Lu bukan siapa, saya, Juma? anak-anak Lu siapa? katanya. Nah, Lu nah, siapa itu Juma? Bayar ancamanmu orang tadi. ngapain kamu? Lah, ancamanmu tadi. Biarkan dia bicara supaya jadi bukti nanti. Jangan di-mute. Biar dia bicara. Kalau sampai ada apa-apa dengan saya, dengan anak-anak saya, teman-teman, orang ini harus tanggung jawab. Aduh, kenapa di-mute? Buka mic-nya. Buta huruf juga ini moderator. Buka mic-mu, buka mic. Buka. Oi. Buka mic-mu. Kau bicara. Ngapain saya? Ngapain kamu Juma? Nggak Pastikan. level. Lu Kau siapa sudah Juma? pastikan tadi. Kau sudah Lu pastikan. siapa? Kau sudah pastikan tadi. Lu siapa Juma? Kau sudah pastikan paling lama 1 minggu. Lu siapa? Lu siapa Juma? Gue bayar orang ngapain lu? Nggak tipe saya. Yesusmu aja turun tangan. Berarti saya ini orang hebat. Nah. Karena mulut kau jahat Juma. Oke. Kau jahat. Karena mulut saya jahat, maka kau menggunakan tangan orang untuk mencelakakan saya. Kau ngancam 1 minggu. Kalau bukan saya, anak Baik. saya. Lebih baik saya Kamu kasih tahu- duit. Kau tahu Lebih baik itu. saya kasih duit Kau sudah sama melakukan tukang jalanan. pengancaman itu. Kau sudah melakukan pengancaman depan umum. Kau tahu itu sudah melanggar undang-undang. Lebih baik saya kasih duit Juma sama pinggir jalan Saya daripada tanya kau. daripada Itu terlepas apa yang akan lu diam kau dulu, lakukan. lu diam dulu Juma. Lu diam dulu. Terlepas apa yang kau Diam lakukan, dulu. kau sudah melakukan pengancaman terhadap orang. Kau mengancam keselamatan jiwa orang dan keluarganya. Paham kau? Keluarganya siapa? Kau bilang anak-anakku juga. Kau ancam juga kan tadi? Nah, Ah, udah, lu bisa diam nggak? Lu bisa ya, diam nggak? silakan. Silakan. Kamu bilang saya nyewa orang untuk ngapain kamu? Lu siapa Juma? Lebih Ya, baik terserah. uangku, lebih baik berarti kau uangku cuma gua kasih menghayal. ke pinggir jalan. Berarti kau cuma menghayal. Saya katakan kepadamu, dengarkan. Ke pinggir jalan gua kasih duitnya. Ketimbang sama lu. Dengarkan. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan saya, ya, apapun itu yang terjadi dengan saya selama 1 minggu ini, atau kepada anak-anak saya, kau yang harus tanggung jawab. Takut lu Juma, takut. Kamu sekarang yang takut. Kau sekarang yang takut. Sampai-sampai kau mengatakan, siapa kamu semua? Lebih baik aku sumbangkan orang di pinggir jalan daripada kau yang ketakutan. Kau yang ketakutan. Tetapi benar nggak kau ancam saya tadi? Benar tidak kau ngancam saya? Lu pakai otak Juma. Enggak, saya tanya dulu. Benar nggak kau ngancam saya tadi? Ngapain gue pakai duit? Ngapain lu Juma? Enggak, benar tidak kau ngancam saya tadi? Orang pinggir lampu merah Tanya dulu. kasih. Tanya dulu, Lu benar siapa, nggak kau ancam Juma? saya? Benar tidak kau ngancam saya tadi? Enggak. Iya. Yesusku yang tar. Yesusku Juma. Takut dia. Penakut dia. Tadi dia ngancam. 1 minggu Juma. Nama. 1 minggu. Apa itu? Lihat Yesus kuntar. Kenapa? Kenapa Yesusmu? Kan berkehendak dengan kau. Apa kehendaknya? Mulut kau jorok.
Apa kehendaknya Yesusmu? Apa kehendaknya Yesusmu? Mulut kau itu. Kenapa mulutku? Lah kenapa mulutmu? Enggak, nanti Yesusmu mengatakan apa? Yesusmu mengatakan apa? Yesusmu mengatakan apa Tuhan tentang aku? Palsu. Enggak Di usah Alkitab juga kemana-mana. Nabi palsu. Enggak usah kemana-mana. Hei. Tadi ancamanmu itu loh. Takut dia sekarang. Makanya cuma jaga Takut dia mulut. sekarang. Jaga mulut. Coba saya cek HP dulu ya, mana tahu sudah ada yang tahu alamatnya. Enggak ya? Tadi kau ngancam-ngancam orang. Makanya jaga mulut. Kau suruh orang jaga mulut. Kau sendiri nggak jaga mulutmu. Kau ngancam orang. Nah, 1 minggu kalau tidak terjadi samamu, sama keluargamu, sama anak-anakmu. siapa bilang sama keluargamu? Sama anak-anakku katamu tadi. Terserah lu. Nah, kau tahu berapa tahun kau dapat itu kalau saya laporkan? Makanya jangan ngomong jorok cuma. Enggak, aku tanya dulu kau. Kau tahu berapa tahun kau dapat? Jangan ngomong jorok. Enggak, aku tanya samamu berapa tahun kau dapat melakukan pengancaman depan umum. Mengancam jiwa seseorang Siapa? dari keluarga. Ah, Yang ngancam siapa? kau barusan ngancam saya kok. Yang ngancam apa? Kau mengatakan paling lama 1 minggu kalau nggak terjadi samamu sama anakmu. Paramu. Kau yang mengatakan itu. Kalau tidak terjadi samamu, terjadi sama anak-anakmu. Paling lama 1 minggu katamu. Ya. Bahaya kau ini. Kena pasal kau ini. Kau ngancam jiwa seseorang depan umum. Itu sama halnya kau ngancam saya pakai senjata di kepala. Bodoh kau ini. Yang ngancam siapa cuma? Jadi yang kau bilang tadi itu 1 minggu itu apa? Apa maksudnya 1 minggu? Terserah saya mau bilang 1 minggu. Nah, makanya gue selesai kamu. Kamu udah siap gak ancamanmu itu? Lu siapa cuma? Lah, kamu Lu siapa? siapa? Kau ngancam saya. Lu siapa cuma? Kau yang Kamu. Sorry cuma. Lu siapa ngancam saya. cuma? Kau ngancam saya barusan. Kau ngancam, kau kasih Lu waktu bilang- 1 minggu. Lu bilang saya ngajak orang untuk ngapain kamu? Ya kita Sorry tunggu 1 cuma. minggu ini. Makanya saya katakan karena ancamanmu, kalau sampai terjadi apa-apa dengan saya dan anak-anak saya, kau yang tanggung jawab. Yesusku. Tamu. Kau Itulah karma buat kau cuma. Ini pasalnya nih. Berat kau ini. Dari Ah, Pasal 336 KUHP. Pasal 449 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Aduh, ancaman. Mampus kau ini, kena kau ini. Wah. Wih, berat ini. Kena. Wah. Wih. Undang-undang ITE kau kena kau. Waduh. Ada telepon saya cuma. Langsung Wah. ada telepon saya. Wah. Kena kau ini. Dari rombolan kamu ya cuma ya. Langsung DM saya banyak banget ini cuma. Oh, kena kau ini. Walah. Nih. Aku bacakan samamu ya. Wah, 369. Minimal 4 tahun kau ini. Wah. Terserah cuma. Yang bilang ancam siapa? Nih. Orang semua buktikan kau ini. Nih. Kau baca nih pasal-pasal. Aduh, kena kau 4 tahun. Wah. Bawa keluar. Nge-DM saya banyak banget cuma. Nge-DM saya banyak banget ini.
Ancaman paling lama satu minggu katanya. 1 minggu. Kalau tidak terjadi sama Saya banyak banget ini. terhadap anak-anakmu, kau nggak bisa mengalahkan saya diskusi. Jangan kau kayak gini ngancam depan umum. Kau Yang ngancam ngancam siapa? kena pasal. Nanti kau buktikan aja. Kalau saya proses kau ini, kau buktikan aja nanti. Ini direkam ini. Kau hina Yesusku Juma. Mana ku hina? Mana ku hina? Kau bilang racun. Lah, memang dia diracun. Ucapan racun itu muncul. Dengar. Ucapan racun itu muncul. Dengarkan. Kau bilang racun. Gara-gara racun. Itu Gara-gara racun. kau yang mengawali penuduh nabiku. Bukan kau yang duluan. Kau bilang Ancamanmu lebih dulu, baru aku melakukan pembelaan diri karena kau tuduh nabiku diracun. dari tadi-tadi. Racun itu adalah Tuhanmu. Udah. Kau yang mengancam. Capek. Capek. Takut ya? Capek. Takutan kau. Siapa yang takut, Mak? Ya sudah, kenapa kamu kabur? Sudah. Oh, salah orang kau. Salah orang kau ngancam gitu. Kalau kau diproses sama teman-temanku, selesai kau. Pasti banyak nanya nanti, gimana bang? Tinggal saya nih. Kalau saya iyakan, selesai kau. Kabur kau kan? Mematen, Bodoh. Orang bodoh. Ya gitu kan orang bodoh. Melakukan pengancaman depan umum. Kau itu bodoh. Melakukan pengancaman depan umum. Kena dia. Kena proses kau itu. Aduh, langsung masuk. Bodoh jangan jadi orang. Oh, nggak ada ilmu, jangan masuk di dunia apologet, dunia debat. Enggak bang, turun aja. Tadi udah kabur itu. Iya bang, makasih bang. Thank Saya you. orang dari Madura. Siap, makasih ya. Udah kabur dia udah. Oke, sip. Silakan, saudara-saudara non-muslim, naik. Jangan melakukan hal bodoh gitu ya. Itu bodoh namanya itu. Ngancam-ngancam orang depan umum kayak gitu itu enggak lucu, enggak sok jago juga. Ngapain kok ngancam orang? Tolong. Kok ditonton ribuan manusia. Saya tinggal, kalau ada yang laporkan kamu, saya tinggal diundang menjadi saksi. Bukan saya yang laporin. Orang-orang yang laporkan kamu. Kalau terjadi pengancaman, benar-benar terjadi, nggak diminta-minta. Nah, kamu pelakunya. Terus kau. Agama kau. Itu kali agama kau. Kamu tidak bisa dibela, nggak usah dibela. Agama dibela. Apa yang kau lakukan sekarang nih? Bodoh. Tolong. Ada usaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengingat jejak Umar bin Khattab. Mantap sekali. Ada yang disampaikan bang, silakan. Nangis saya. Siapa bang? Jangan sedih bang. Ada apa-apa tinggal proses Bang dia. Juba kayak Umar bin Khattab. Masya Allah. Akbar. Akbar, Masya Allah. Enggak bang, aman bang, aman. Santai bang. Subhanallah. Anda tak ada bin Umar di Indonesia ini. Bang Juma. Udah bang. Sabar bang. Istighfar. Yang pernah memusuhi Islam. Dari zaman Muhammad bin Umar. Bang Juma. Umar bin Khattab.
Bang Yu. Udah bang, jangan sedih bang. Jangan Subhanallah. sedih. Allahu Akbar. Subhanallah, suci Allah. Allahu Akbar, takbir. La hawla wa la quwata illa billah. Ya bang, terima kasih bang. Allah. Istirahat bang, jangan terlalu banyak pikir. Santai aja bang, ini dunia sosmed memang begitu. Ya. Biasa, biasa. Hadap. Oke, Bang Juma. Luar biasa. oke bang, istirahat ya. Kita turunkan ya bang ya. Ya. Oke, abang ya, istirahat, istirahat. Umar pingsan. Umar. Iya bang, abang istirahat bang. Santai aja bang. Sosmed memang begitu. Subhanallah. Abang istirahat, insya Allah. Kita baik-baik aja, insya Allah. Sejak Umar. Ya, bang, ya, bang. Iya, iya, iya. Allahu Akbar. Oke bang, makasih bang. Istirahat abangku. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Juma. Ya sabar bang, sabar. Biasa itu abangku, biasa ancaman-ancaman gitu biasa, biasa. Ya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Adapun biasa yang datang ke saya kok, datang ke kota saya memang tujuannya cari saya, bukan cuma ngancam kayak gitu, memang begitu datang. Tapi sayangnya begitu datang dia nggak temui saya. Sampai di kotanya baru dia telepon. Apa katanya? Kuliah jako nasuma, kuliah jako. Kuliah jako datang diantar sama sopirmu. Terus kenapa kau tidak samperin saya? Lama, saya udah cari kau keliling di hotel itu. Deh, jangan moko. Kata dia gitu, jangan moko, ini hukum. Gimana? Ya. Bro, saya jaga dekat kamu tuh sedang saya teman. Benar loh. Lucu-lucu lawannya. Hah? Bilang yang datang itu lucu-lucu orang. Oh, iya. Abang Katolik? Enggak. Saya masih pengikut apa leluhur. Oh, Leluhur Datuk. oh iya, iya, iya. Iya. Sembarang tahu. Silakan, silakan. Semangat subuh. Halo. Jangan takut sama preman, Bang. Cuma Islam tidak menciptakan ketakutan. Benar. Itu pemabuk. Iya, betul. Betul, betul. Cuman dia celakakan dirinya sendiri dia itu. Jangan pernah mundur. Maju terus, Bang Juma. Terus. Pantang Iya. menyerah. Makasih abangku. Thank you ya. Jangan pakai mundur. Sama Ada kata kafir. mundur. Enggak ada kata mundur itu. Lambang Umar. Iya. Dekat sama kafir. Umar bin Khattab. Aduh. Lucu. Oke, Bang. Jangan takut sama preman-preman, Bang Zuma. Enggak, abangku enggak takut saya. Saya Preman kafir tuh. Siap. Oke, Iya. thank you, Bang. Siap. Masya Maju terus, Bang Zuma. Jangan pantang. Thank you. Halo, Bang. Bang Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Silakan datang dengan baik-baik, kita sapa dengan baik-baik. Ingat ya, saya tidak pernah takut dengan kalian, sedikit pun. Ya, sedikit pun. Kan kalian punya daerah di mana saya datang. Halo, semangat subuh. Yes. Itu tadi orang mana, Bang? Belum ada informasi, belum ada. Belum terkopi, mungkin teman-teman lagi istirahat kali.
Enggak nyimak. Menjijikkan orang tadi bang. Gimana? Menjijikkan bang orang tadi. Bagi saya lucu memang. Iya. Itu bang, ini balas inbox aku bang. Aku minta WA abang ntar ya. Oke, Ya, Bang. baik. Makasih Bang, makasih. Salam dari Empat Lawang Sumsel. Siap, makasih. Oke, aku turun bang ya. Assalamualaikum. Baik, makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan, jangan contoh yang tadi itu jahat. Halo, semangat malam. Ya, Umar bin Khattab. Bang Sumar. Umar bin Khattab. Sehat-sehat Bang Sumar, sehat. sehat, alhamdulillah, masya Allah. Makasih ya. Jangan gitu lah. Jangan yang gitu, nggak bagus. Oke teman-teman, silakan. Masih adakah? Allahu Akbar. Allah itu bodoh. Halo, semangat subuh. Tapi jabung. Tapi jabung sasar kesini kenapa? Bang Juma. Assalamualaikum. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana? Kabar? Ya, Baik. Oh, alhamdulillah. gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Gurunda. Kita Gurunda udah malam Gurunda. Jaga kesehatan. Tadi tidur. Sempat tidur tadi. Alhamdulillah. Iya, siap. Masya Allah. Bang Juma. Dari Siap. Banten Paneglang mendukung Bang Juma. Sehat selalu ya Bang. Iya, makasih ya Bangku. Makasih. Ya, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp saya. Gimana? Gurunda ganti nomor WhatsApp. Ada di Akang. Nomorku banyak yang ini, banyak yang sadap. Iya. Kok sini? Kamu di sini? Bisa? Iya. Oh, mama Allahu Akbar. Sekarang kan posisi. Karena di Jakarta Timur Gurunda saya. Jakarta Timur. Oh, oke. Tetap berjuang, semangat, jaga diri baik-baik di sana ya. Siap Gurunda siap. Oke. Turunin aja Bang Juma. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang dia ngancam. Orang sudah terdidik. Non muslim masih ada nggak nih di bawah? Kalau Islam mohon izin saya nggak naikkan dulu ya teman-teman ya. Yang bodoh itu. Talal. Kau ketahuan tempatmu aja. Kalau dijemput langsung itu bodoh. Talal. Orang ngajak kau diskusi bukan ajak begitu. Diam. Halo, semangat subuh. Halo. Halo, semangat subuh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bang. Salam kenal dari Lombok. Oh iya. Oh, kasih. Moderator hadir. Halo, selamat subuh. Halo, assalamualaikum, Gurunda. Salam. Iya, siap. Ya, tadi saya minta permintaan dari panas juga hati saya dengar tadi itu. Saya DM dia sudah tak diangkat ya. Oh, siap. Makasih ya bang. Tuh, tak apa kita ada sentiasa ada di belakang Bung Zuma, jangan takut. Iya, abangku. Makasih abangku. Sehat selalu. Thank you. Halo, semangat subuh. Halo.
Oke, teman-teman. Baiklah, barangkali ini muslim semua yang mau naik ya. Tidak mungkin ada oten kayaknya ini. Ya, ini Islam semua, mohon maaf. Kalau gitu kita istirahat aja dulu. Besok kita lanjut lagi ya. Besok pulang. Nanti habis zuhur. Oke, Kang. Abang kita udah tidur kan? Halo, selamat subuh, Bung. Aterion. Halo, Aterion. Bang, izin bang. Yang tadi aku boleh nggak izin otak hati akunnya? Mau ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang. Itu berani banget ya orang macam-macam kayak gitu ya. Nggak sayang sama keluarganya apa itu? Salah orang dia. Saya izin promosi Gerunda. Baik, Kang. Makasih. Oke, buat teman-teman yang ingin mendukung terlaksananya pesantren atau sekolah apologet, sekolah kristologi ya, pesantren apologet, bisa melalui QRIS sekarang teman-teman ya, gampang banget sekarang, nggak melalui rekening lagi, bisa melalui QRIS Yayasan Mu'alaf Center. Nah ini nih, nah tempatnya nanti sekolahnya di mana? Di Makassar, di tempat Gurunda, insya Allah. Peletakan batu pertamanya bulan depan teman-teman ya, peletakan batu pertamanya bulan depan. Pak Hadi naik, Pak Hadi. Jangan lupa nih, ini kirisnya nih, silakan teman-teman di screenshot aja, screenshot. Seikhlasnya teman-teman, nggak dipatok harus berapa, ini seikhlasnya. Yuk, bagi kalian yang mau mendukung terlaksananya atau berdirinya sekolahan kristologi ini, silahkan melalui kiris ini. Ini Oten pasti kejang-kejang guys. Karena apa? Ini sekolahan satu-satunya nanti yang jadi pesaing STT. Singkatannya kalian tahu sendiri STT apa ya? Nggak perlu saya jelaskan di sini. Ini di Indonesia baru pertama ada sekolahan kristologi yang akan didirikan oleh panglima kita, Gurunda Cuma. Teman-teman, ayo didukung. Ayo dukung guys. Silakan di screenshot. Nanti bukti transfernya, bukti kirisnya nanti boleh DM ke saya atau WA ke saya ya, atau ke Bang Handi juga. Silakan teman-teman nih. Nih kirisnya nih. Ayo cepat screenshot. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di PT saya juga ada yang mau kirisnya, ada di PT saya. Nah, dijadikan PT bagus teman-teman. Ayo jadikan PT rame-rame sama kalian. Saya lagi keringat dingin dapat ancaman ini. Bodoh itu orang bodoh. Yok, berarti dia tuh nggak paham hukumnya itu. QR Kiris, teman-teman. Dalam rangka pembangunan pesantren atau sekolah apologet. Apa sih materi-materinya ya kayak gini gitu. Jadi ada materi mengenal seperti apa sih agama sebelah. Sebagaimana mereka juga di sekolah tinggi mereka mempelajari Islamologi gitu. Supaya anak-anak kita itu ada persiapan. Tidak mudah untuk didatangi oleh misionaris. Supaya mereka pinter. Diajak diskusi gitu. Itu kira-kira. Ini sekolah formal nih soalnya formal. Bentar teman-teman, nanti saya cangkel nih, harus dipakai stand dulu nih. Ya biar manteng Kang. Iya, harus pakai ini. Ini tangan apa kaki sih Kang? Kelihatan. Ini tangan segede-gede jempol, jarinya. Bener banget. Miring atuh. Nanti itu sabar ya. Terkena ini dia apa tuh namanya? Judulnya di. Hilangin judulnya Gurunda.
Ini tangan saya cangkel harus megang terus guys. Nah sekarang silakan screenshot. Saya kira tadi kaki. Ternyata tangan ya. Tangan. Aja mumpak kursi. Nah itu dia. Nomor aku 0813 9233 7800. Ya teman-teman. Jangan ngantuk atuh Tadi memang agak seru sih. Mereka menghindari topik kalau debat, emosi. Karena apa yang disampaikan Bang Juma tuh yang sesuai dengan data. Ya memang tergores sih imannya gitu. Bagaimana cara supaya menghibur diri yang ngancam. Ngancam itu salah satu sudah pidana teman-teman. Memberi sanksi lagi apa? Tenang tempo waktu 7 hari ya. Wah keren banget itu. Udah pengancaman itu. 7 hari lagi. Kita lihat aja nanti. Tapi akhirnya nggak ada, diulang-ulang terus, akhirnya nggak bisa diskusi ya kabur. Tapi teman-teman jangan panik. Hal yang kayak gini udah biasa dihadapi Bang Juma dari dulu. Mulai dari grup WA sampai di Zoom, bahkan Bang Juma udah didatangin rumahnya kok. Sampai ada api yang menyala bukan di dapur ya Bang Juma ya. Iya. Tapi menyala bukan di dapur loh ya. Tebak aja sendiri di mana kan gitu. Pelakunya siapa ya? Itulah. Intinya ya pasang anti thumbnail gitu. Oten ini kalau debat balik ancam Bang Juma dan keluarga. Anti thumbnail tadi Akang. Ganti judul. Ayo siapa yang ingin berkontribusi dalam hal pembangunan masjid kita, masjid lagi, sekolah apologet atau pesantren apologet, silakan di screenshot aja yang ada di layar teman-teman. Itu ada yang nggak tahu, ada yang nggak bisa pakai QRIS, Bang Handi. Disebutin itunya nomor rekening MMCI-nya, Bang Handi. Nomor rekeningnya 401 ya dicatat ya, nomor rekening 401 3000 171 73 Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Saya ulang ya, 401 3000 171 73. Wah itu udah ditulis di bawah tuh. Alhamdulillah tadi sore sudah terkumpul sekitar 18 jutaan ya Gurunda ya. 18. Iya. 18 jutaan, sedangkan dana yang dibutuhkan sekitar 13 M guys. Ayo dipercepat, jangan kalah sama pembangunan rumah hantu yang dilakukan oleh si Edis ya. Masa kita kalah sama pembangunan rumah hantu? Aduh, bikin malu aja. Ayo digas teman-teman, ayo. Itu pembangunan rumah hantu itu 2 bulan selesai loh. Masa kita pembangunan pesantren apologet harus berbulan-bulan guys. Ayo jangan kalah sama pembangunan rumah hantu. Digaspol. Gaspol. Apa spill akun maksudnya gimana? Spill akun. Ya ancaman ya pidana bro. Tapi saya rasa pelampiasan doang dia ngomong itu. Kebablasan dia ngomongnya. Karena sudah kehabisan kata-kata bijak. Seseorang yang kalau debat kehabisan kata-kata bijak, akademis ya ngomongnya ya sudah kayak gitu deh. Udah biasa kita menghadapi demikian. Saya udah 2 kali didatangin malah. Biasa itu. Ini resikonya kalau menjadi mempertahankan iman Islam, memperkuat akidah kan gitu, dakwah ya risiko memang gitu teman-teman. Tapi Bang Andi, saya masih ingat dulu waktu zaman di Zoom, Gurunda itu bukan diancam lagi, tapi mau dijebak guys. Mau dijebak teman-teman. Mau dijebak dengan cara apa?
dengan cara mendatangkan pesundal mereka guys. Ini Gurunda pasti masih ingat nih. Iya. Mau dijebak di Iya, hotel. betul. Mereka membawa pesundal loh ke dalam hotel itu. Nauzubillahi min dzalik kelakuan mereka tuh. Betul itu teman-teman. Benar sekali. Dikasih duit waktu itu. Aku ditawarkan duit. Ingat Gurunda dulu. 2 orang. Buset, duit 2M, pesundal 1, cantik lagi pesundalnya. Itu kalau sama si Luga, oh langsung digas itu. 2M. Gila. Yang penting aku berhenti katanya. Waktu itu mereka datang ada 4 bule. Yang ngajak waktu itu. Ada yang kiris. Biasanya orang sih biasanya beraninya di media sosial doang. Ketemu juga ya Air lontong. paling maafkan aku. Gak sengaja. Aku lagi mabuk. Tapi nggak boleh itu undang-undang. Karena pasal itu kan. Ngancam kayak gitu. Oh iya pasang. Berat. Wah, baru. Ini Bang Andi, saya bikin YouTube nggak ada penontonnya, cuma 11 orang. Oh teman-teman, di Jadi pasal pengancaman dalam KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang hukum pidana diatur dalam pasal 483 yang merupakan pembaruan dari pasal 369 KUHP lama. Mengatur tentang pemaksaan dengan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia keuntungan melawan hukum dan seterusnya itu. Ancamannya lumayan. Kira-kira begitu teman-teman. udah nggak aneh yang ngancam Gurunda itu udah nggak aneh Bang Andi bagi kita mah ya mungkin sih teman-teman yang di bawah baru kali ini mendengar kita udah aduh kali itu diancam Sering. Aku udah sering. ancaman global itu ya Gurunda. Iya, udah sering. Bodoh dia, aku katakan bodoh. Kok ngancam kayak gitu? Tidak begitu caranya. Dulu ada yang ngancam langsung ke HP gitu, yang kan ya malah janjian, aku bilang, ya udah kalau memang situ merasa laki-laki dan ancamanmu itu mau kau aplikasikan datanglah. Iya tunggu aku katanya, aku akan datang. Jadi pas dia sudah di Makassar, dia kasih alamat hotel, saya di hotel ini, saya tunggu kau di lobi. Ya, kenapa mau berantem jadinya di hotel ini? Itu karena hotelnya dekat dari kantor, ya saya ke sana, saya cari keliling lobi nggak ada. Besok dia sudah pulang, telepon, kau pakai baju putih kan, kemeja putih kan, pakai celana warna hitam, terus kau sendiri masuk. Coba Akang spill akunnya tadi, coba buka siapa namanya tadi sih? Singa siapa ya? Ternyata dia ada memang datang, tapi dia liatin saya dari jauh, cuman mau lihat, oh ini orangnya Bang Suma. Habis itu enggak jumpain saya, kan aneh gitu loh. Harus Coba apa sih namanya akunnya Bang Yoma tadi lupa gua. Singa. Aduh, gua singa. dua singa ya? Iya. Ini telepon yang got. Coba Kang, buka Kang. WA-nya Dua singa coba Kang. Punya. Bisa, Andi kan saya ini lagi ini kiris. Udah dulu ya. Nggak ada, nggak bisa, nggak ketahuan. Banyak dua singa nih. Bentar ini saya lihat dulu yang mana ya.
Oh, Gua Singa, iya. Ini nih. Iya, itu. Oh, itu dia. Benar nggak sih ini? Ya. Buka ininya Kang, apanya itu namanya? Akunnya nggak bisa. Saya harus masuk ke TikTok lah, Bang Andi. Oh, gitu. Ini enggak sih? Ya, informasi juga buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah pembangunan Masjid Mu'alaf di Ciranjang Cianjur udah mau finishing ya Bang Andi ya. Insya Allah secepatnya kita meresmikan di sana. Ini lagi dibangun apa Bang Andi sekarang progresnya? Udah 90% tinggal finishing plafon, list, perkabelan, lampu udah cat ulang. Tuh kita lanjut ke Cirebon ke pesantren Kempek. Yang gua dapat 2 singa ini damkar bukan ya? Ada damkar. Dua singa dia polisi. Apalagi kalau polisi enak banget kita kalau dia emang benar-benar polisi. Kena banget itu. Enggak ada polisi kayak gitulah. Mana tahu beneran Bang Di. Coba cek satuan mana itu. Kita kasih pindah dia di paling ujung yang tidak ada petanya. Apa-apa. Justru polisi itu kan pengayom melindungi masyarakat, bukan dia. Ya saya itu kalau polisi. agamanya itu. Pantasan dia berani ngancem kayak gitu. Coba dicek PT-PT-nya teman-teman. Ini banyak yang ngomong polisi, tapi ada yang ngomong satpam juga. Coba dicek yang benar. Enggak lah, kalau polisi pengayom melindungi masyarakat. Nggak boleh berburuk sangka. Ya kalau datang apesnya ya ketemu lah itu. Santai aja kok, kita ada tim hukum. Cuman cara kerja kita itu silent, nggak perlu diomongin di sini mengenai masuk ke pokok inti-intinya gitu ya. Teman-teman di bawah semua, ya kalau kira-kira punya informasi akurat, ya hubungi kami lewat WA aja. Karena ada hal yang perlu disampaikan, ada hal-hal yang tidak. Sebagai humas sapi ya begitu penyampaiannya bahwa kami punya tim hukum. Ya tentu kan bekerja, tidak sembrono, silent, insya Allah berhasil. Support teman-teman ya proses-proses ya insya Allah kan ada tim hukum yang kerja, ada tim medsos juga. Oke. Lacak dan tangkap kita kan nggak punya kewenangan untuk menangkap orang. Kita orang sipil toh. Kita hanya bisa melaporkan ya Bang Andi. Ya paling di LP polisi lah yang bekerja. Jangan kayak yang kemarin di Komol ngehujat lantang banget suaranya. Wah, oh bahwa Nabi Muhammad gini, giliran ditangkap digeruduk mewek, nggak ada nyalinya. Di Komal teriak-teriak tuh, lebih-lebih dari si anak Batak. Giliran digeruduk kena tangkap kemarin tuh, mewek depan masjid.
Tapi dia media sosial itu banyak sekali orang yang kebablasan dalam bermedia sosial. Untuk teman-teman semuanya, ini bukan ruang hampa, ada cyber gitu ya. Jadi kita harus bermedia sosial itu harus bijak, menjaga etika, gak boleh melanggar hukum, baik ucapan, ketikan. Karena sekarang kuhab baru itu pencemaran nama baik, fitnah, itu udah masuk pidana semua, pengancaman dan seterusnya gitu ya. Makanya hati-hati berbicara. Nanti jadi mulutmu menjadi harimaumu, jarimu menjadi harimaumu. Jadi tetap harus kita bijak, pinter. Itu kira-kira ya. Apalagi di live chat juga ya. Jadi bahasanya mohon dijaga. Kita kan orang Islam. Biarlah mereka yang bahasanya seperti itu, jangan dibalas pantun. Ada yang bilang no viral, no justice. Enggak juga kok. Banyak kasus yang tidak viral diproses oleh pihak kepolisian. Insya Allah polisi kok itu tidak tidur 1 kali 24 jam mereka menjaga kita. Ya, Indonesia aman ini karena ada polisi dan tentara. Tetap kita percaya kedua institusi ini gitu ya. Betul, ini negara hukum. Oke, paham ya teman-temannya. Kepala boleh, apa sih namanya? Panas, tapi apa sih istilahnya itu? Gua nggak ngerti deh. Kepala boleh panas. Tapi kulkas tetap dingin. Ya, gitu. Kira-kira begitu. Itu lebih cepat itu jawabannya itu. Tapi kulkas ini panas ya. Mesinnya gede banget. Ya udah, mungkin waktunya istirahat. Di sana udah 4:30 ya Bang Juma ya. Iya, Kita rehat dulu. Oke. Siap. Kasih Kanda. Makasih Ya. Kang. Makasih Siap. teman-teman semuanya yang hadir di Kita sini. dibawa. Alhamdulillah. Terima kasih udah sampai di penghujung kegiatan kita pada subuh hari ini. Pada teman-teman semuanya yang telah hadir, terima kasih telah memberikan yang terbaik pada saya dan tim saya, Apologet Islam Indonesia. Ya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada saudara-saudara saya non-muslim, jika kebenaran yang saya sampaikan itu menggores hati saudara, ya, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kebenaran harus kami sampaikan, pahit dan apapun resikonya itu. Dan kalau Anda ternyata merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak benar, silakan hadir di koma saya. Ya. Jangan kemudian Anda melakukan hal-hal yang negatif seperti tadi. Ini kalau saya ngambil tindakan hukum, Anda bisa kena. Anda bisa kena. Saya yakinkan itu. Kalau saya sudah mengatakan proses, jalan pasti. Apalagi kalau Anda aparat, malah Anda masuk kandang macan sendiri. Ya, Anda masuk dalam kandang macan. Tidak perlu lagi saya kemudian menyulitkan teman-teman untuk mencari. Kalau gitu, tinggal dihubungi. Yang wewenang, punya wewenang kemudian, apalagi Anda seorang aparat polisi lagi, aduh, apa sekali itu. Ya, tapi saya berharap ancaman-ancaman seperti ini justru akan semakin menguatkan saya. Cuman saya nggak suka kalau anak-anak saya dilibatkan. Jangan bawa-bawa anak saya. Mereka sudah tak punya ibu. Ya, kalian mau ngancam-ngancam. Cukup saya aja. Jangan kau bawa anak-anak saya. Karena kalau sudah anak-anak yang kau bawa-bawa, ya nyawa pasti taruhannya. Oke? Jadi jangan sakit hati akan kebenaran yang saya sampaikan itu membuat Anda gelap mata.
Kalau mau menghitung dengan saya silakan menghitung, tapi jangan bawa anak-anak saya. Gitu. Nah, kalau Anda keberatan dengan apa yang saya sampaikan, silakan hadir di sini, lampiaskan kemudian amarah Anda dengan memberikan data. Jangan kayak gitu. Itu nggak bagus. Dan saya tidak pernah takut sama kalian. Sedikit pun. Sedikit pun. Sehelai bulu saya rut untuk takut sama kalian itu enggak. Bukan orang kayak kalian yang saya takuti. Kami, mohon maaf, kami orang Bugis Makassar itu tidak ada rasa takut sedikit pun. Ya, kalian punya suku juga begitu kan? Sama. Kami juga Bugis Makassar nggak ada pernah takut sama siapapun. Apalagi kalau kami di kebenaran, oh sudahlah. Oke, kalian juga mungkin begitu. Prinsip kita sama berarti. Kami orang Bugis tidak pernah mundur dan tidak pernah memberikan kalian belakang. Kami akan tetap memperlihatkan, busungkan dada ke depan. Itulah orang Bugis. Orang Makassar yang begitu. Jadi, maaf, kalau mau ngancam-ngancam saya kayak begitu, saya tidak takut sedikitpun. Anda sebutkan kampungnya di mana, saya datang. Wallahi saya datang. Kan sudah aku bilang. Ada saudara kami Kristen yang keberatan dengan apa yang saya lakukan. Dan Anda marah dengan itu, kemudian Anda ingin melakukan suatu tindakan apapun itu, ngancam dan seterusnya. Anda nantang saya datang, kamu saya datang. Jangan sebut nama saya kalau saya tidak. Sudah berapa kali saya buktikan, ya? Saya diancam gara-gara kasus apapun saya datang. Nama saya benar, saya tidak pernah takut. Jadi percuma kau lakukan pengancaman kayak gitu, percuma. Percuma. Saya sudah terlatih dan terdidik menghadapi hal-hal seperti itu. Ini masih kecil. Udah masih kecil itu, masih kecil. Pahami ya? Jadi percuma kau melakukan pengancaman begitu, percuma. Ya. Jadi lain kali jangan kau ulang lagi. Tapi kalau ada teman-teman saya mau memproses, apalagi kalau Anda aparat, saya angkat tangan. Saya angkat tangan karena mereka menyaksikan, mereka melihat apa yang telah Anda lakukan. Apalagi kalau Anda aparat, oh gampang sekali. Gampang sekali. Ya, kalau sipil masih mikir-mikir saya, tapi kalau Anda terbukti aparat, ya pasti Anda kena. Ketemu neneknya nanti pasti. Aku bilang sama kamu, ketemu nenekmu nanti. Oke? Dan ternyata memang Anda sudah melakukan pengancaman dari sejak sebelum Anda bertemu saya, Anda cari-cari saya memang. Saya baca typing dari tadi, katanya memang dia cari saya dari tadi sore, dia cari-cari Bang Suma katanya. Berarti memang Anda sudah merencanakan, toh? Sudahlah. Itu sekali lagi kepada teman-teman Kristen yang lain, jangan mencontoh yang tadi. Kalau ada hal dari kebenaran yang saya sampaikan, silakan hadir di sini. Kita diskusikan, kita urai kemudian mana benangnya yang harus kita luruskan, yang masih kusut itu, silakan. Jangan melakukan hal tindakan bodoh kayak gitu. Ya jangan. Gak perlu. Kami tidak takut dengan ancaman seperti itu. Oke. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Jaga kesehatan. Mohon maaf kalau saya menggiring teman-teman tidak tidur sampai jam segini. Mohon maaf ya setinggi-tingginya. Oke. Tenangkan diri saudara-saudara. Tenangkan. Percayakan kepada saya. Percayakan kepada tim saya. Semua akan berjalan baik-baik saja, insyaallah. Nanti kita jumpa lagi habis zuhur ya. Kita tutup. Silakan istirahat semuanya. Kita saling mendoakan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Bir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.